Pernahkah Anda bertanya, apa dampaknya saat kita membandingkan anak kita dengan anak lain? Tahukah Anda, perbandingan bisa melukai hati mereka lebih dalam dari yang kita kira? Hai semua, saya Amanda. Di video ini, kita akan membahas mengapa membandingkan anak adalah kebiasaan yang perlu kita hindari, dan bagaimana membangun pondasi kepercayaan diri sejati untuk mereka. Bayangkan seorang anak yang selalu mendengar, "Kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu yang pintar?" Atau, "Lihatlah temanmu, dia lebih cepat membaca." Perbandingan ini menciptakan luka emosional. Anak mulai merasa tidak cukup, tidak berharga, dan bahkan bisa membenci diri mereka sendiri. Dampak terbesar adalah pada kepercayaan diri mereka. Mereka tumbuh dengan pikiran bahwa aku tidak sebaik orang lain. Perasaan iri atau cemburu bisa muncul, baik terhadap saudara kandung maupun teman sebaya. Mereka melihat orang lain sebagai saingan, bukan teman. Hubungan orang tua anak juga bisa retak. Anak mungkin merasa tidak dicintai tanpa syarat, dan orang tua dianggap sebagai hakim, bukan pendukung. Anak jadi takut mencoba hal baru karena takut gagal dan kembali dibandingkan. Kreativitas dan keberanian mereka terhambat. Tekanan yang tidak sehat ini bisa berujung pada kecemasan, stres, bahkan depresi pada anak di usia muda. Lalu, mengapa orang tua sering membandingkan? Seringkali niatnya baik. Kita ingin anak termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kadang tekanan datang dari lingkungan. Anak tetangga sudah bisa ini itu, anakmu kok belum? Atau dari keluarga besar. Ekspektasi yang tidak realistis juga berperan. Kita mungkin berharap anak memenuhi standar yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan usianya. Kurangnya pemahaman tentang tahapan perkembangan anak membuat kita salah menilai. Setiap anak punya garis waktu unik. Media sosial juga punya andil. Melihat highlight reel anak orang lain bisa memicu kita membandingkan anak sendiri. Kita cenderung mengeneralisasi, padahal setiap anak adalah individu dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ingat, setiap anak itu unik. Mereka punya jejak perkembangan, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Ada yang pintar matematika, ada yang jago bercerita, ada yang mahir menggambar. Semua itu adalah kecerdasan yang patut dirayakan. Teori kecerdasan majemuk mengajarkan kita bahwa ada banyak jenis kepintaran, bukan hanya satu standar. Fokuslah pada potensi unik mereka. Apa yang membuat anak Anda bersinar? Dukung dan kembangkan itu. Mereka seperti bunga. Ada yang mekar lebih dulu, ada yang lebih lambat. Tapi semua akan mekar pada waktunya dengan keindahannya sendiri. Lalu, bagaimana cara praktisnya? Pertama, rayakan setiap kemajuan kecil anak. Sekecil apapun itu, berikan pengakuan. Berikan pujian yang spesifik. Daripada, "Kamu pintar," katakan, "Mama suka caramu menyelesaikan puzzle ini dengan gigih." Fokus pada usaha mereka, bukan hanya hasil. Ajarkan bahwa proses belajar itu penting, bukan hanya sempurna di akhir. Amanda berinteraksi langsung dengan seorang anak, bermain bersama, menunjukkan dukungan nonverbal. Dengarkan anak secara aktif. Berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Validasi perasaan mereka. Ungkapan seperti, "Mama tahu kamu sedih karena gambar ini tidak sesuai harapanmu," sangat berarti. Ajarkan empati dan kolaborasi, bukan kompetisi. Libatkan mereka dalam kegiatan kelompok yang menyenangkan. Ciptakan lingkungan rumah yang mendukung eksplorasi dan percobaan, di mana kesalahan adalah bagian dari belajar. Jadilah role model yang menerima diri sendiri. Anak belajar banyak dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Kamu sudah jauh lebih baik dari kemarin. Dorong minat dan hobi anak, apapun itu. Berikan ruang dan fasilitas untuk mereka mengembangkan passion-nya. Dengan lembut namun tegas, kita bisa menjelaskan bahwa setiap anak memiliki jalan sendiri. Buka komunikasi dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya tentang pentingnya tidak membandingkan anak. Membangun fondasi cinta dan rasa aman adalah yang paling krusial. Anak yang merasa dicintai akan berani menjadi dirinya sendiri. Anak dengan kepercayaan diri tinggi cenderung lebih bahagia, lebih tangguh menghadapi tantangan hidup.
Mereka juga akan tumbuh menjadi individu yang lebih mandiri, berani mengambil keputusan, dan tidak takut berbeda. Menciptakan generasi yang kuat, resilient, dan bahagia, dimulai dari bagaimana kita, sebagai orang tua, melihat dan memperlakukan keunikan mereka. Amanda tersenyum menenangkan, melihat ke arah interaksi positif antara orang tua dan anak di latar belakang. Jadi, mari hentikan perbandingan. Mari rayakan keunikan. Mari bangun kepercayaan diri anak kita satu persatu. Karena setiap anak adalah masterpiece yang tak ternilai. Mereka layak mendapatkan cinta dan dukungan tanpa syarat dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa!